Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Venesia Kokita dengan NIM 13040359 dari kelas Manajemen Keuangan B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan laporan keuangan. Yang pertama, terdapat referensi dari bahan-bahan yang saya kumpulkan. Kemudian, selanjutnya, menurut Munawir 2012-31 menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja perusahaan adalah yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas, di mana likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Selanjutnya, mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas disebut dengan profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang terakhir, mengetahui tingkat stabilitas, di mana stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan pertimbangan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya serta membayar beban bunga atas utang-utangnya tepat pada waktunya. Selanjutnya, penilaian kinerja keuangan. Metode yang pertama itu ada economic value added, di mana yang biasanya disebut dengan metode EVA, merupakan salah satu metode yang mengukur kinerja keuangan perusahaan untuk menentukan nilai tambah. Yang nilai tambah tersebut digunakan oleh para pemilik modal sebagai acuan dalam menentukan investasi pada perusahaan tersebut. Manfaat dari metode ini yaitu sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan terhadap para pemilik modal yang berminat menginvestasikan modalnya di perusahaan. Menurut Rudianto Adiguna 2017-435, penilaian kinerja keuangan perusahaan diukur dengan ketentuan. Yang pertama, jika EVA lebih dari 0, maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik, sehingga terjadi proses nilai ekonomisnya. Yang kedua, jika EVA sama dengan 0, maka kinerja keuangan perusahaan secara ekonomis dalam keadaan impas. Yang ketiga, jika EVA kurang dari 0, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut dikatakan kurang baik, karena laba yang diperoleh tidak memenuhi harapan pemilik modal, sehingga tidak terjadi pertambahan nilai pada ekonomis perusahaan. Selanjutnya, metode yang kedua itu market value added atau biasa disebut dengan MVA, itu adalah total nilai pasar semua saham dan utang perusahaan, yang berarti berapa jumlah yang diperoleh investor jika investasinya berupa saham dan obligasi dijual ke pasar finansial, dikurangi dengan total modal yang diinvestasikan yang berupa ekuitas, laba ditahan, utang lewat pasar modal, dan utang terhadap bank. Nah, jika MVA positif, berarti manajer berhasil menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Sebaliknya, jika MVA negatif, maka manajer gagal menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya, pengukuran kinerja keuangan dari berbagai aspek dan kegunaannya. Yang pertama itu aspek profitabilitas, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Kemudian untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Kemudian yang kedua itu ada aspek likuiditas, di mana untuk mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak, dan kemudian memudahkan nasabah bagi lembaga keuangan atau bank yang ingin melakukan penarikan dana. Kemudian ada aspek solvabilitas, untuk meninjau posisi sebuah perusahaan yang dilihat dari kewajibannya kepada pihak lainnya atau kreditor. Kemudian manfaat selanjutnya itu untuk mengetahui kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Selanjutnya ada kriteria kinerja keuangan perusahaan. Ada kriteria yang baik dan yang buruk, di mana keuangan perusahaan suatu keuangan perusahaan dikatakan baik itu syaratnya itu ada laba yang meningkat, kemudian memiliki dana cadangan yang mencukupi, selanjutnya pengeluaran lebih kecil dari pemasukan, dan yang terakhir itu rasio hutang yang rendah. Kemudian ada kriteria yang buruk di mana laba menurun atau malah rugi. Kemudian tidak memiliki dana cadangan atau dana yang mencukupi. Kemudian pengeluaran lebih besar dari pemasukan dan rasio hutang yang tinggi. Selanjutnya, terdapat saran bagi perusahaan yang kinerja keuangan perusahaannya buruk. Yang pertama itu menghindari denda keterlambatan dengan membayar pinjaman tepat waktu. Kemudian memisahkan rekening perusahaan dengan rekening pribadi. Selanjutnya melakukan pencatatan keuangan yang bersih dan jelas. Dan yang terakhir itu melakukan investasi pada sumber daya manusia perusahaan seperti memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan dari karyawan tersebut. Nah, terdapat studi kasus penilaian kinerja keuangan di mana saya ambil contoh itu ada di PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk, di mana terdapat 4 jenis rasio yang sudah dijelaskan tadi dari tahun 2010 sampai 2014 terdiri dari 5 tahun. Nah, dari data tersebut dapat kita analisis bahwa kinerja keuangan di perusahaan ini yang pertama itu dilihat dulu dari rasio likuiditas dan solvabilitas dengan rata-rata current ratio-nya 592,6% dan quick ratio-nya 522,4%. Kemudian debt to asset ratio dengan rata-rata 14,2% dan debt to equity ratio 16,4% sudah berada di atas rata-rata industri secara umum maupun rata-rata industri semen. Ini menunjukkan bahwa PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk mampu untuk melunasi utang jangka pendeknya maupun jangka panjangnya. Kemudian kalau dilihat dari rasio profitabilitas, kita dapatkan rata-rata gross profit margin-nya 47%, rata-rata net profit margin 27,4%, rata-rata ROI 20,5% dan ROI dengan rata-rata 23,4%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba kotor maupun laba bersih secara maksimal. Dilihat dari rasio yang sudah ada di atas rata-rata industri secara umum maupun rata-rata industri semen. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.